Selamat datang dan selamat menonton Maswar Service Channel. Kali ini menyajikan Dioda Sener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Maswar Service Channel yang kali ini akan membahas tentang dioda zener. Jadi nanti akan kita bahas baik dari segi bahannya, fungsinya, cara kerjanya, dan lain-lain. Pada kesempatan yang lalu itu telah kita bahas mengenai dioda rectifier. Untuk kali ini dioda zener yang akan kita bahas. Bagi Anda YouTuber pemula yang mungkin kurang suka dengan elektronika, bisa nonton channel saya. Ini yang ada di pojok kiri kanan atas layar ada. Nah, itu silakan klik channel terbaru saya. Bagi Anda yang YouTuber pemula yang kurang suka elektronik. Untuk yang suka elektronik, simak video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Baiklah sahabat, inilah dioda zener. Ini merupakan dioda yang berbahan germanium atau yang seperti kaca itu. Dan simbolnya kalau dioda rectifier kan seperti panah, ada garis lurus. Kalau dioda zener itu ada melengkungnya. Jadi, seperti yang lihat pada gambar itu adalah simbol dari dioda zener. Seperti layaknya dioda, itu ada kaki anoda dan katoda. Untuk yang ada itu cincin hitam dan sekarang kadang warnanya kuning, itu adalah katodanya. Di dalam praktek jangan sampai keliru, karena antara dioda zener dan dioda IN4148 yang merupakan dioda normal itu sekilas mirip dan sama, jadi harus diperhatikan. Jadi kalau untuk dioda zener itu di bodinya itu ada angka ya, sangat kecil sekali karena memang fisiknya juga kecil. Itu ada nilai dari tegangannya. Jadi ada yang 6,3 volt, terus 5,2 volt, dan lain sebagainya sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau pada dioda rectifier kemarin ini adalah berfungsi sebagai penyearah arus. Kalau untuk dioda zener ini adalah penstabil tegangan. Maksudnya bagaimana? Jadi seandainya kita membutuhkan tegangan katakanlah 6,2 volt sesuai dengan zenernya, maka apabila ada tegangan input, ada tegangan yang besarnya contohnya 12 volt, maka jika dipasang dioda zener ini, maka tegangan tersebut akan menjadi 6,2 volt yang stabil. Jadi meskipun tegangannya turun naik, misalnya 12 atau kadang jadi 11, jadi 13, turun jadi 9, tegangan keluarnya itu tetap stabil 6,2 volt jika zener yang dipasang adalah 6,2 volt. Dengan memperhatikan pada gambar tersebut, tentunya sahabat sekalian masih ingat, yaitu pada video saya sebelumnya mengenai adaptor ya. Itu adalah merupakan adaptor yang mana tegangannya itu tidak stabil. Kan tegangan sekunder trafo itu
dipengaruhi juga oleh tegangan primer dari jala-jala listrik ya, seperti video saya yang sudah dibahas sebelumnya mengenai transformator atau trafo. Itu kan tegangan primer dan sekunder itu perbandingannya tergantung dari kumparannya. Jadi kalau tegangan primernya naik, otomatis di sekundernya juga naik. Begitu juga pada saat tegangan primer turun, tegangan sekunder juga turun. Turun naiknya tegangan sekunder ini juga berpengaruh terhadap turun naiknya tegangan DC yang dikeluarkan. Jadi misalkan yang diharapkan itu tegangan 12 volt misalnya, tapi tegangan juga turun naik seiring dengan perubahan tegangan pada kumparan sekunder trafo. Nah, dioda Zener inilah yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan output yang diinginkan, dengan catatan tegangannya itu lebih besar dari tegangan dioda Zener. Jadi misalnya kita menginginkan tegangan 12 volt stabil, maka tegangan dari output adaptornya itu harus lebih dari 12 volt. Coba kita perhatikan itu pada gambar pemasangan dioda Zener yang mana katodanya itu dapat pada plusnya tegangan atau plusnya output, sedangkan anodanya pada bagian min. Dioda Zener ini juga dikatakan dioda tembus ya, jadi mempunyai tegangan breakdown. Artinya gimana? Misalnya tegangannya itu 12 volt, sementara ukuran dioda Zenernya itu 6,2 volt, maka sisa tegangan dari 6,2 volt itu tembus dari min ke, maksud saya dari plus ke min. Jadi tegangan itu istilahnya hilang kalau tembus menuju ke min, sedangkan yang outputnya tinggal stabil 6,2 volt itu jika Zenernya 6,2 volt. Begitu juga kalau Zenernya 5,6 ya juga tegangannya stabil 5,6. Jadi begitulah cara kerja dari dioda Zener. Mengenai ukuran dari dioda Zener, ini berbeda dengan dioda rectifier atau dioda normal, yang mana untuk dioda normal itu kan ukurannya ampere, misalnya dioda 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere dan sebagainya. Sedangkan untuk dioda Zener ini adalah volt. Jadi ada 3,3 volt, 5,6 volt, 6,2 volt dan lain sebagainya. Jadi itulah yang membedakan antara dioda rectifier dengan dioda Zener. Abaikan suara tembakan di belakang, kita fokus pada materi. Untuk mengetahui apakah dioda Zener itu rusak atau bagus, itu caranya tidak jauh berbeda dengan dioda rectifier, yaitu pada saat probe hitam di anoda dan probe merah di katoda, itu jarum harus bergerak tapi tidak sampai nol ya, tapi sampai di tengah-tengah. Kalau misalnya menggunakan avo digital juga menunjukkan angka. Sedangkan kalau dibalik, probe merah di anoda, probe hitam di katoda, maka jarum tidak bergerak. Atau kalau avo digital tidak menunjukkan angka. Sebelum dilanjutkan, boleh ngopi-ngopi dulu biar kepalanya tidak pusing. Setelah ngopi dan sambil iseng-iseng mendengarkan yang main PUBG, kita lanjutkan
yaitu mengenai kerusakan dioda Zener. Itu juga hampir sama dengan kerusakan pada dioda rectifier. Jadi kerusakan dioda Zener itu antara lain putus, short, dan bocor. Yang terakhir ini saya sampaikan ukuran-ukuran dioda Zener yang tersedia di pasaran, yaitu 2,7 volt, 3,3 volt, 3,9 volt, 4,7 volt, 5,1 volt, 5,6 volt, lalu 6,2 volt, 6,8 volt, 7,5 volt, 8,2 volt, 9,1 volt, lalu 10 volt, lalu 12 volt, 15 volt, 18 volt, 24 volt, 36 volt, itu ada juga 23 volt. Nah, itulah ukuran-ukuran dioda Zener yang ada di pasaran. Untuk video kali ini mengenai dioda Zener cukup sekian saja. Sampai jumpa lagi video saya yang berikutnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.